ketemu lagi sama Miss Girin di UNES TV. Kali ini Miss Girin bakal kasih tahu kalian lebih lanjut tentang, tahu kan, salah satu program Mas Menteri, mungkin bukan salah satu ya, memang program Mas Menteri untuk perguruan tinggi yang kita kenal sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Ada 9 kegiatan dalam MBKM dan salah satunya yang sangat terkenal yaitu Kampus Mengajar. Nah, Miss Girin nggak sendirian nih, kita ada tamu yaitu Bu Endah sebagai narasumber pada Poskamling pada sesi ini. Halo. Oke, halo Bu Endah, apa kabar? Halo Miss. Kita mau cerita-cerita nih tentang Kampus Mengajar ya? Ya, boleh. Oke, mungkin bisa sedikit dijelasin ke Sobat UNES semua, apa sih Kampus Mengajar itu? Boleh. Kampus Mengajar itu adalah salah satu program MBKM seperti Miss Gir tadi bilang ya. Salah satu program pembelajaran mahasiswa mengajar di sekolah yang saat ini kita sudah masuk di Kampus Mengajar Angkatan 3. Oh, ini sudah ketiga kalinya? Sudah ketiga kalinya. Mengajar di sekolah? Mengajar di sekolah. Berarti kayak model PPL gitu ya kalau dulu ya? Ya, semacam PPL, tapi ini peran mahasiswa lebih real lagi, lebih nyata lagi untuk berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi dengan sekolah, membantu pembelajaran di sekolah saat era pandemi, kemudian ada transfer atau adaptasi teknologi di sekolah bersama dengan guru. Harapannya dari Mas Menteri adalah mahasiswa di lingkungan kampus bisa memberikan dampak nyata ke sekolah. Begitu Miss Gir. Oke, ini kayaknya menarik banget ya. Kita bakal cari tahu lebih banyak lagi tentang Kampus Mengajar. Tapi ini Bu Endah, karena kita bahas tentang kampus, kita mau naik mobil nih biar kita keliling-keliling kampus ya. Oke, siap. Oke. Oke, sekarang kita sambil jalan ya Bu ya. Melanjutkan yang tadi tentang Kampus Mengajar yang katanya seperti PPL tapi sudah lebih ada luaran yang nyata. Nah, kalau PPL sendiri itu kan kita tahu cuma dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan. Nah, apakah di Kampus Mengajar juga sama seperti itu atau ada ketentuan yang lainnya? Baik, saya jelaskan ya terkait ketentuan mahasiswa yang ingin mengikuti Kampus Mengajar. Jadi ketika PPL itu atau saat 2021 sudah disebut sebagai PLP hanya untuk mahasiswa prodi pendidikan. Tapi program dari Mas Menteri Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam Kampus Mengajar itu ada mahasiswa yang boleh mengikuti itu adalah seluruh mahasiswa. Dari prodi apapun, dari universitas manapun di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Oh, berarti boleh semua? Boleh semua. Kalau begitu berarti ada sedikit perbedaan dengan PPL reguler seperti itu. Betul. Ya? Kalau gitu secara umum apa aja sih syarat-syaratnya untuk proses rekrutmennya? Sama nggak dengan PPL atau ada syarat sendiri? Untuk syarat dari mahasiswa yang akan mendaftarkan diri begitu di Kampus Mengajar adalah mahasiswa minimal semester 4 pada tahun ajaran 2021-2022, kemudian prodi minimal terakreditasi B, universitas terakreditasi, kemudian IPK yang penting itu adalah IPK minimal 3 dari skala 4 ya. Kemudian ada lagi aktif, lebih untuk diutamakan untuk yang aktif berorganisasi, punya pengalaman mengajar, punya prestasi di luar kampus. Kemudian yang syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah mendapatkan rekomendasi dari dekan di fakultasnya masing-masing. Kalau tadi disebutkan itu ada diutamakan, berarti ada proses seleksi.
Ada, betul. Oh, berarti ada proses seleksinya, juga ada kuotanya mungkin terbatas ya kalau ada seleksi itu. Betul. Kalau tahun ini berarti berapa Bu yang tahap 3 ini kampus mengajar? Baik, sebelum sampai ke kampus mengajar angkatan 3 di tahun ini yang saat ini sudah mulai pendaftaran, saya jelaskan dulu program kampus mengajar yang pertama kali itu tahun 2020 diluncurkan adalah Kampus Mengajar Perintis atau biasa kita sebut sebagai KMP. Di situ ada 2.390 mahasiswa seluruh Indonesia yang diterjunkan oleh Mas Menteri ke sekolah-sekolah. 108 diantaranya adalah mahasiswa UNES. Hebat kan? Banyak banget ya. Kemudian di Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 ada 14.621 mahasiswa seluruh Indonesia Miskir yang diterjunkan ke sekolah-sekolah. Kemudian dari UNES itu terdapat 229 mahasiswa, lebih banyak lagi pastinya. Nah, kemudian saking boomingnya ini ya kampus mengajar begitu. Di Kampus Mengajar Angkatan 2 terdapat 22.000 mahasiswa yang diterjunkan ke sekolah-sekolah. Untuk yang di Kampus Mengajar Angkatan 2 itu ada di SMP dan SD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Itu dari UNES luar biasa banyak, berjumlah 736 mahasiswa. Itu kelipat 3 kalinya lebih. Betul. Banyak sekali. Saat ini kita tunggu di pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 3 yang mana memiliki kesempatan yang lebih banyak lagi. Kuotanya untuk Kampus Mengajar Angkatan 3 adalah 30.000 mahasiswa yang akan diterima program Kampus Mengajar Angkatan 3 seluruh Indonesia. Oke. Berarti harusnya kita bisa lebih banyak mahasiswa yang bergabung ya. Betul. Kemudian tadi disebutkan untuk seleksi, yang menyeleksi itu siapa? Apakah tim dari sini ada seleksi atau langsung ke kementerian? Dari universitas ada tim verifikasi untuk menerbitkan surat rekomendasi dari dekan. Jadi mahasiswa yang aktif berorganisasi, berprestasi sudah pasti akan diterbitkan surat rekomendasi dari dekan yang memenuhi syarat gitu untuk mengikuti program kampus mengajar. Kemudian nanti mahasiswa mendaftarkan diri di web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, melampirkan piagam prestasi, kemudian surat rekomendasi dari dekan fakultas yang telah diterbitkan sebelumnya. Begitu Bu Gir. Ini berarti yang tahap ketiga ini untuk pelaksanaan kapan? Misal sudah selesai prosesnya pendaftaran, lalu seleksi, lalu kapan mereka akan ke sekolah-sekolah? Mahasiswa akan diterjunkan ke sekolah tanggal 11 Januari 2022. Iya, bulan depan sudah diterjunkan. Kemudian selesai program adalah 29 Juni 2022. Jadi memang rapat itu jadwalnya. Ya, selama 1 semester berada di sekolah. Oke. Tadi kan disebutkan mahasiswa minimal semester 4 bisa ikut program kampus mengajar. Betul. Nah, mungkin mahasiswa bingung kan karena di semester itu mereka masih kuliah juga. Lalu gimana program ini bisa sejalan dengan proses perkuliahan mahasiswa juga? Baik, untuk perkuliahan yang bagi mahasiswa yang melaksanakan kampus mengajar ada yang namanya proses rekognisi atau penyetaraan. Jadi mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar nanti akan terjun ke sekolah langsung karena programnya harus luring, jadi tidak bisa daring. Mahasiswa harus terjun ke lapangan betul-betul. Kemudian untuk proses perkuliahan di kampus diperoleh dari proses rekognisi sesuai dengan peraturan yang ada dari Mas Menteri. Untuk program kampus mengajar ini akan direkognisi sebanyak maksimal adalah 20 SKS Miskir. 20 SKS? Iya, 20 SKS. Sekali ya? Betul. Oke, berarti kalau misalnya ada PPL 4 SKS, KKN 4 SKS itu masih ada mata kuliah yang bisa direkognisi juga? Masih bisa. Oke, lalu bagaimana proses rekognisinya ketika mereka sudah selesai dengan program kampus mengajar? Ya, proses rekognisi itu nanti kita lakukan melalui sistem MBKM. Ada itu di APPS UNES. Oke, untuk mahasiswa UNES ini berarti ya. Betul. Kalau lagi visit APPS UNES jangan lupa di situ ada fitur MBKM. Betul. Ketika selesai melakukan program, lapor diri di situ. Betul. Oke. Kemudian
goals dari kegiatan ini sebenarnya apa? Tadi sempat disinggung kan di awal bahwa ini ingin menjadikan program magang itu lebih real, lebih hidup, berdampingan dengan sekolah. Lalu untuk UNES sendiri dengan mahasiswanya ikut program kampus mengajar, apa tujuannya seperti itu yang bisa jadi goals seperti itu, outcome? Sebenarnya manfaat tujuan utama dari program kampus mengajar ini adalah peran aktif mahasiswa itu dalam mengembangkan proses pendidikan di Indonesia dan juga pemerataan proses pendidikan di saat era pandemi. Miskin tahu kan ketika di sekolah sekarang dituntut untuk daring, ada beberapa wilayah yang mungkin keterbatasan sinyal internet, kemudian keterbatasan segalanya gitu. Nah, peran mahasiswa di sekolah itu diharapkan mampu memeratakan proses pendidikan ya, dari pada masa pandemi saat ini. Nah, kalau untuk sekolah sendiri yang nanti ditempatkan mahasiswa kampus mengajar, jangan berharap di sekolah yang bagus, gitu ya. Karena sekolah sasaran untuk kampus mengajar adalah sekolah sasaran yang memiliki akreditasi B atau C. Gitu ya. Sebagian besar sekolah yang memiliki akreditasi C. Untuk akreditasi B adalah diperuntukkan bagi sekolah yang jumlah siswanya itu sedikit ya, jadi kecil, sekolah kecil, tapi akreditasinya B itu juga dipakai untuk menjadi sekolah sasaran program kampus mengajar. Berarti ini mahasiswa membantu program pengembangan sekolah yang belum berkembang. Betul. Ini berarti asik banget nih kegiatannya. Selain bisa nambah pengalaman, juga ada kontribusi kita di situ untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang lebih baik gitu ya. Betul. Kontribusinya yang jelas adalah kontribusi nyata, karena ada proses adaptasi teknologi di dalam. Ngomong-ngomong soal ini ya Bu ya, tentang goals tadi ya kampus mengajar. Bagaimana mahasiswa sendiri ini dinyatakan berhasil setelah mengikuti program kampus mengajar? Baik, mahasiswa bisa dikatakan sukses gitu ya. Untuk program kampus mengajar, kalau lulus saja mudah gitu. Tapi ketika dikatakan sukses itu kan harus ada pencapaian dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa harus memiliki inovasi, memiliki kreativitas, dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah, yang ada di daerah, di sewilayah sekolah. Salah satu contohnya nih, di kampus mengajar angkatan 1 ada mahasiswa UNES di SD Kalisat Kidul 4 Banjarnegara. Di sana tidak ada internet, Miss. Kemudian mahasiswa tersebut bersama dengan kelompoknya memanfaatkan satelit dari LAPAN untuk menggunakannya sebagai sinyal internet. Jadi itu bisa sukses gitu ya. Jadi mahasiswa harus memiliki inovasi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah guru dan sekolah. Oh gitu. Jadi jangan hanya mikirnya kita akan pulang dapat nilai, tapi juga harus ada yang kita tinggalkan di situ sebagai mahasiswa ya. Iya, betul. Kalau untuk dosen pembimbingnya gimana tuh? Apa dari UNES atau dari universitas lain, ada apa yang bisa kita pelajari dari kampus mengajar kaitannya dengan dosen pembimbing juga? Kalau untuk dosen pembimbing sebenarnya kita bisa sebagai ajang pengabdian, transfer ilmu, pengalaman kita selama berada di kampus, kemudian ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen yang memang mungkin luar biasa begitu, ditransfer ke sekolah, ke guru, Bapak Ibu guru, kemudian juga kepada masyarakat melalui mahasiswa. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, gitu, DPL yang kaya akan ilmu. Mungkin mahasiswa terkendala dengan beberapa ilmu dan penerapan begitu yang harus didampingi oleh Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen juga bisa mengaplikasikan secara nyata ilmu-ilmu yang
sudah dimiliki begitu, Miss. Berarti harus bisa memotivasi ya, yang penting juga ya. Pastinya. Karena mahasiswa di sana sendiri mungkin sekolahnya belum develop, belum berkembang, jadi harus bisa memotivasi supaya mahasiswa itu bisa terus berkarya. Betul. Yang terakhir nih Bu Endah, berarti bisa nggak share ke kita tips dan triknya untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen daftar ke program kampus mengajar? Baik Sobat UNES, seluruh mahasiswa UNES pastinya, bagi kalian yang ingin ikut kampus mengajar, mengikuti program kampus mengajar, tips dan triknya adalah yang pertama, update terus di website kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua, pupuklah motivasi kalian dari sekarang gitu ya, untuk mengikuti program kampus mengajar. Jangan lupa untuk selalu berinovasi, jangan takut untuk berinovasi, dan juga jangan takut untuk memberikan hal-hal positif, pengalaman baik kalian itu kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kumpulkan portofolio kalian mulai dari sekarang, karena program ini akan terus berlanjut, terus ada sepanjang tahun begitu. Kemudian kalian juga harus aktif dalam komunitas-komunitas mungkin yang bisa memperoleh gitu ya, bisa ditulis dalam portofolio kalian sehingga bisa dipertimbangkan dan diutamakan saat kalian mendaftar program kampus mengajar. Baik, itu yang terakhir tadi ya, mengumpulkan portofolio. Itu yang kadang tidak kepikiran oleh mahasiswa. Ikut kegiatannya banyak tapi tidak dikumpulkan. Ternyata sangat berguna ketika ingin mengikuti program-program yang ternyata sekarang sangat banyak ditawarkan melalui program Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya kampus mengajar. Terima kasih sekali Bu Endah. Tadi itu pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat banyak untuk dibagi ke Sobat UNES sekalian. Oke, kalau gitu Bu Endah mau nggak kasih kayak penutup gitu ke Sobat UNES? Kasih semangat atau motivasi untuk Sobat UNES. 1 kalimat atau 2 kalimat saja, silahkan. Sobat UNES, mari berinovasi bersama. Kami tunggu di program Kampus Mengajar. Kampus Mengajar, saatnya berdampak. Oke, terima kasih sekali lagi ya Bu Endah ya. Sama-sama. Oke Sobat UNES, tadi itu tentang Kampus Mengajar. Jangan lupa subscribe dan terus ikutin channel YouTube UNES TV, karena kalian akan dapat pengetahuan dan informasi menarik lainnya. Sekian, Miss Girin undur pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.